ini Anda sedang mengikuti Ihsaniyah Kelas On Air hanya di 93.2 RCA Ihsaniyah FM Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.2 RCA Ihsaniyah FM yang unik dan mendidik. Sobat Muslim, tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan. Selamat pagi menjelang siang para pecinta RCA semuanya saja. Senang rasanya saya Intan bisa kembali hadir menyapa kalian, tentunya masih dalam program acara Ihsaniyah Kelas On Air bersama SMK Ihsaniyah Kota Tegal. Dan untuk para pecinta RCA semua saja yang baru bergabung dan masih bingung gimana caranya kirim-kirim salam atau request lagu, atau hanya sekedar ingin bertanya seputar apa nanti yang akan disampaikan, nah kalian langsung join saja di WA-nya RCA di 0858 4664 4420. Sekali lagi kalian langsung saja join di WA-nya RCA di 0858 4664 4420. Oke, hari ini kita udah kedatangan Bu Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Intan. Semangat ya Bu ya? Semangat. Oke, hari ini kita akan membahas tentang apa nih Bu? Hari ini akan membahas tentang fasilitas kantor. Fasilitas kantor, terkhusus untuk kelas? Terkhusus untuk kelas 10 AKL dan kelas 10 perbankan syariah. Oke, boleh langsung dijelaskan atau ingin menyapa terlebih dahulu nih? Nyapa dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk siswa-siswi SMK Ihsaniyah Kota Tegal. Hari ini hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 jam 11:15 ya. Oke, nanti Bu Putri akan menyampaikan waktu sampai jam 12.00. Mungkin nanti ada iklannya juga. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kalau keluar jangan lupa untuk tetap pakai masker, menjauhi dari kerumunan, jangan lupa sering cuci tangan. Kalau misalkan keluar-keluar jangan lupa juga membawa hand sanitizer di kantongnya ya. Oke, untuk sekarang ini kita akan membahas tentang fasilitas kantor. Untuk fasilitas itu apa sih Bu? Fasilitas itu adalah sarana untuk melancarkan atau memudahkan pelaksanaan fungsi, kayak misalkan mempermudah untuk semua karyawannya dalam menjalankan suatu aktivitas gitu. Contohnya kayak misalkan siswa, fasilitas di ruang kelasnya itu apa aja biasanya Mbak Intan? Ada kursi, ada bangku, terus papan tulis, udah pasti ya Bu ya? Pasti, itu untuk pembelajarannya ya. Kalau untuk guru fasilitasnya itu kayak misalnya buku, terus pulpen, kertas, itu juga termasuk dalam fasilitas. Kalau untuk fasilitas di ruang RCA sendiri? Di ruang RCA udah pasti mixer ya yang paling utama, pemancar, terus laptop komputer adanya ya, mikrofon. Nah itu adalah fasilitas kantor. Kalau misalkan kita nggak ada fasilitasnya, apakah bisa menunjang untuk kita bekerja? Nggak bisa ya Bu ya? Makanya ini adalah fasilitas ya tadi itu ya, sarana untuk melancarkan dan memudahkan pelaksanaan gitu. Ada pula juga fasilitas kerja. Kalau fasilitas kerja adalah sarana pendukung dalam aktivitas perusahaan berbentuk fisik dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, memiliki jangka waktu kegunaan yang relatif permanen dan memberikan manfaat untuk masa yang akan datang. Contohnya tadi ya, mixer, itu kan jangka yang akan datang ya, masih lama. Itu kan tetap dipergunakan gitu. Kalau fasilitas kerja itu penting bagi perusahaan karena dapat menunjang kinerja karyawan seperti dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kalau misalkan kita nggak punya mixer atau komputer, kayak komputer kan digunakan untuk merekam ya Mbak Intan ya, merekam aktivitas siaran. Kalau misalkan kita nggak ada aktivitasnya, yaitu akan memperhambat suatu pekerjaan. Iya, itu gambaran tentang pengertian kantor ya, atau fasilitas kantor. Nah, ada juga nih jenis-jenis fasilitas. Tadi kan kita juga membahas tentang fasilitas kerja ya. Ini juga ada jenis-jenis fasilitas kerja. Kalau fasilitas kerja, setiap perusahaan akan
akan berbeda dalam bentuk dan jenisnya, tergantung pada jenis usaha dan besar kecilnya perusahaan tersebut. Kayak contohnya kayak tadi tentang radio. Kalau misalkan tentang TV, nah, kan kita mempunyai jurusan broadcasting radio dan broadcasting TV. Pasti kan beda-beda ya, sarana prasarananya juga beda. Kalau TV biasanya apa mainan? Kamera, wah udah pasti. Nah itu pasti harus ada. Kalau misalkan nggak ada kamera, apakah kita bisa bekerja? Nggak bisa. Nah kita nggak bisa bekerja. Paling yang dibutuhin terutama dalam broadcasting TV ya kamera, laptop atau komputer, terus mikrofon juga ya. Itu kan pasti amat sangat dibutuhkan. Nah kalau misalkan fasilitas kerja itu yang terutama adalah mesin dan peralatan. Terus tadi prasarana, perlengkapan kantor, peralatan inventaris, tanah dan bangunan. Terus yang terakhir adalah alat transportasi. Kayak tadi mesin dan peralatan sudah dibahas ya. Kalau radio ada apa aja, terus kalau broadcasting TV ada apa aja. Kalau untuk perbankan syariah itu biasanya kita membutuhkan komputer, printer, pembukuan. Itu adalah fasilitas-fasilitas. Nah prasarananya juga hampir sama ya. Tempatnya memadai atau tidak. Terus tanah dan bangunan, kalau kita kerja gak ada bangunan, kita kerjanya berarti di luar ruangan ya. Itu nggak mungkin. Jadi kalau misal fasilitas kerja ya harus ada tanah dan bangunan. Terus untuk alat transportasi, kalau alat transportasi sendiri itu biasanya untuk kayak pekerja yang memang membutuhkan kendaraan untuk mencapai atau melaksanakan kegiatannya di luar pekerjaan. Kayak contohnya kantor pos. Kantor pos. Ya itu kan juga ada tadi alat transportasinya ya, motor untuk mengantarkan barang-barang atau paket ya yang akan dikirimkan. Itu juga. Terus ada pengertian perbekalan. Nah, untuk pengertian perbekalan sendiri itu yang dimaksud adalah perabotan kantor tetap, antara lain ya meja tulis, kursi, lemari arsip, lemari bersih dan sebagainya. Biasanya kalau ini meja kursi itu hukumnya itu adalah wajib. Kalau kita nggak ada meja sama kursi, kita nggak bisa melakukan kegiatannya. Iya, kayak misalkan Mbak Intan mau nggak kalau misalnya siaran nggak ada kursinya? Nggak mau. Kenapa Mbak Intan? Karena nggak mau aja. Capek ya? Kalau ya. suruh siaran berdiri. Nah, terus kalau misalkan lemari arsip itu digunakan untuk menyimpan arsip-arsip. Kayak misalkan kayak kita siaran radio kan ada rekamannya. Biasanya rekamannya itu dipindah ke kaset atau ke biasanya flash disk atau kadang ke kaset CD gitu kan ya. Nah itu untuk menyimpan arsip siarannya. Terus lemari bersih, yaitu lemari bersih untuk agar lebih aman, arsip-arsipnya aman ya, Bu. Ya, untuk arsip-arsip aman, terus penyimpanannya itu bisa dalam jangka waktu yang panjang, tidak cepat rusak. Dan biasanya itu kantor-kantor menggunakan adalah lemari besi daripada lemari kayu gitu. Oke, nih untuk Bu Putri sejenak kita berdulu ya Bu Putri ya. Siap Mbak Intan. Oke, dan untuk para pecinta RCA semuanya saja jangan kemana-mana, tetap setia terus bersama Intan di sini di 93.2 RCA FM. Spesial lagu dari Fatin, Perahu Kertas. Saat ini Anda sedang mengikuti Ihsannya Kelas On Air hanya di 93.2 RCA Ihsannya FM Tegal. 93.2 RCA Ihsannya FM. Saat ini Anda sedang mengikuti Ihsannya Kelas On Air hanya di 93.2 RCA Ihsannya FM Tegal. Masih di kawasan Damai Jalan Sumbodro 14 Kota Tegal. 93.2 RCA Ihsannya FM yang unik dan mendidik. Oke, untuk para pecinta RCA semuanya saja masih bareng-bareng bersama Intan di sini, masih dalam program acara Ihsannya Kelas On Air bersama Bu Putri nih. Masih tetap semangat ya Bu ya?
tetap dong harus ya. Harus. Oke, boleh langsung dilanjutkan lagi nih Bu Putri pembahasannya. Terima kasih Mbak Intan. Kita lanjutkan ya. Untuk macam-macam perbekalan itu ada beberapa macam, yaitu ada 5 macam. Untuk perbekalan sendiri itu yang pertama adalah perabotan kantor. Kalau perabotan kantor itu segala macam peralatan yang berkaitan dengan tulis menulis dan penyimpanan hasil kerja kantor. Itu contohnya kayak meja untuk tulis menulis, kursi untuk kita duduk. Nah, untuk lemari dan rak itu adalah untuk penyimpanan kantor atau penyimpanan hasil tulis kita. Itu. Yang kedua itu ada peralatan atau perlengkapan kantor. Ini adalah barang-barang yang digunakan untuk menghasilkan suatu pekerjaan yang diharapkan di kantor. Contoh, kertas, amplop, pita mesin. Kalau kertas biasanya kita untuk mengeprint sesuatu hal yang telah kita tulis. Amplop kita bisa untuk memberikan untuk surat menyurat. Kalau pita mesin itu biasanya kalau sekarang itu udah nggak ada pita mesin ya, adanya adalah printer atau tinta. Iya benar. Tinta mesin. Nah, untuk yang ketiga adalah mesin-mesin kantor. Ini adalah macam mesin kantor yang digunakan untuk memproses pekerjaan kantor. Contohnya mesin tik, komputer, stensil, OHP, dan mesin fotokopi. Jadi kita kalau melakukan kegiatan ya memang harus ada itu ya. Untuk yang keempat adalah pesawat kantor. Pesawat kantor itu adalah semua mesin kantor yang digunakan untuk mengadakan komunikasi baik di lingkungan sendiri maupun dengan pihak luar kantor. Contohnya intercom, telepon, fax gitu. Terus yang kelima adalah interior kantor. Interior kantor itu semua jenis barang atau fasilitas kantor yang berfungsi untuk menghias ruangan kantor sehingga tercipta ruangan yang serasi. Contohnya gambar, lampu, dan vas bunga. Kalau misalkan orang bisa lihat RCA itu bagus ya. Ada bannernya tentang RCA. Lah itu kan juga kan interior kantor. Lighting lampunya itu bagaimana? Nah, itu adalah interior kantor. Itu masuk dalam interior kantor. Kayak di ruang broadcast TV itu kan interior kantornya berbeda lagi nih. Kayak misalkan di perbankan syariah juga interiornya juga beda lagi. Itu adalah interior kantor. Nah, untuk macam-macam perbekalan kantor. Macam-macam perbekalan kantor yang pertama adalah perbekalan gedung. Contohnya kayak seperti ruangan pimpinan, ruang guru, dan kamar kecil. Itu adalah perbekalan kantor. Kalau nggak ada ruang gurunya duduknya di mana? Iya benar. Ya. Kalau misalkan nggak ada kamar kecil, kalau kita memerlukan harus lari kemana? Nah, itu adalah perbekalan gedung. Kalau perbekalan kantor itu seperti membelayair pimpinan, membelayair karyawan. Itu contohnya ada karyawan, ada pimpinan. Kalau perbekalan ruang kelas, ya seperti tadi ya, yang pertama yang Mbak Intan kita sudah jelaskan, ada meja, ada kursi guru, ada kursi siswa, ada meja guru, terus ada penggaris, ada papan tulis, dan ada spidol. Sekarang udah nggak ada kapur tulis ya Mbak Intan ya? Udah. Apa masih ada nih sekolah yang masih pakai? Masih. Oh masih? Iya, di sekolah Tegal juga di SMKK masih menggunakan kapur karena untuk mendesain itunya, Bu. Oh iya ya, karena ada jurusan yang mengharuskan ada desainnya ya. Oke. Terus ada lagi nih macam-macam perbekalan di atas dalam dapat dibedakan sebagai berikut. Itu ditinjau dari tetap dan tidak tetap. Terdiri dari 2 kelompok, yaitu benda tetap seperti tanah, gedung, peralatan. Benda tidak tetap itu seperti kertas, tinta, kapur, buku, meja, itu tidak tetap. Nah, kalau dari segi peralatan dikelompokkan menjadi 4, yaitu benda peralatan umum seperti untuk kelas dan kantor. Terus benda peralatan khusus seperti pembersih kamar mandi dan WC, peralatan laboratorium seperti rak, OHP, dan lain-lain. Peralatan lainnya itu ya seperti buku, benda pustaka, dan lain-lainnya.
Itu benda yang umum, khusus, laboratorium, dan lain-lain. Kalau dari segi kegunaan, untuk benda peralatan untuk kelas itu seperti meja, kursi, dan papan tulis. Untuk benda peralatan untuk kantor seperti almari, meja, kursi, telepon, mesin ketik, dan sebagainya, Mas ya. Dan untuk dari segi umum yang dipakai instansi terdiri atas, yang pertama adalah benda tahan lama. Itu benda-benda yang dapat digunakan terus-menerus untuk waktu yang relatif cukup lama, kurang lebih 10 tahun. Misalnya kan peralatan perabotan kantor, meja, kursi, dan lain sebagainya itu biasanya lebih dari 10 tahun. Kalau ini alat RCA sendiri udah berapa lama Mbak Intan? Udah lama, alat-alat ini tuh sebelum RCA pindah ke Sumbodrobo. Udah dari Gajah Mada dulu. Oh, dari Gajah Mada dulu. Berarti mungkin udah lebih dari 10 tahun ya alatnya. Sudah. Wah, itu adalah mungkin yang diganti cuma komputer. Oke. Karena mungkin komputer itu space-nya atau penyimpanannya harus lebih luas lagi. Iya, RAM-nya itu harus lebih gede lagi ya. Oke. Kalau benda habis pakai, contohnya itu ada karbon, kertas, kapur tulis, tinta, dan sebagainya. Itu benda habis pakai. Biasanya apa lagi Mbak kalau benda habis pakai? Benda habis pakai apa? Buku mungkin. Buku bisa. Ya, bisa. Kalau udah habis ya udah nggak bisa dipakai lagi ya. Kita nulisnya mau di mana lagi? Oke. Nah, untuk pengelola perbekalan, tadi macam-macam perbekalan kantor, sekarang adalah pengelolaan perbekalan. Untuk pengelolaan perbekalan itu ada langkah-langkahnya, ada 5 langkah. Yang pertama adalah pengadaan. Pengadaan itu usaha yang bertujuan memperoleh peralatan atau perlengkapan kantor sesuai rencana kebutuhan melalui pembelian, pembuatan sendiri, menyewa atau mengontrak, dan bantuan atau sumbangan. Itu pengadaan. Kadang ada bantuan-bantuan ya dari sekolah, itu ada bantuan-bantuan dari pemerintah tentang apa. Nah, itu juga pengadaan alat bahan. Terus ada yang kedua adalah penyimpanan. Penyimpanan kegiatan untuk menampung hasil pengadaan barang perlengkapan yang meliputi dari segi administratif, pencatatan ke dalam buku barang, maupun segi fisik penyimpanan barang itu sendiri. Itu untuk penyimpanan. Untuk yang ketiga, pengeluaran atau pendistribusian. Penyaluran barang dari unit pergudangan kepada unit pemakai berdasarkan bon permintaan dan harus dicatat pada buku pengeluaran barang. Ini biasanya contohnya itu untuk perusahaan-perusahaan distributor. Kayak contohnya distributor buku. Dia mencetak berapa buku. Kalau kita mau ngirim harus ada bukti pengeluarannya barang. Misalkan mau kirim buku ke SMK Ihsaniyah, misalnya buku pelajaran apa gitu ya, itu terhitung dari jumlah siswanya. Dari sananya distributor harus memberikan surat pengeluarannya juga. Kalau misalkan di gudangnya sendiri ada 1000 buku, contoh kita membutuhkan 150, berarti di gudang itu juga harus ada bagian administrasinya untuk pencatatan pengeluaran barang itu sendiri. Yang keempat adalah pemeliharaan. Itu biasanya usaha yang dilakukan terus-menerus agar barang tetap terpelihara baik sehingga setiap dipakai pada saat yang diperlukan. Contohnya biasanya apa nih? Contohnya gimana? Kayak kamera ya. Itu kan barang yang terus-menerus agar barangnya itu tetap terpelihara dengan baik. Biasanya kan kamera kalau habis dipakai harus disimpan. Itu kan pemeliharaannya juga rumit ya. Ada batunya harus sering dicek, lensanya juga harus dicek. Biasanya kalau kamera itu kalau ada lensa keluaran terbaru biasanya harusnya beli. Nah, itu kan penyimpanannya atau pemeliharaannya itu amat sangat sulit sekali untuk kamera. Salah naruh sedikit kadang entah itu lensanya lecet ya. Kalau misalnya lecet kan hasil fotonya nggak bagus ya. Nah, itu adalah pemeliharaan. Kalau penghapusan, usaha yang dilakukan untuk meniadakan atau menghapus barang-barang dari dalam
daftar inventaris berdasarkan peraturan yang tertentu. Contoh misalkan ada barang yang hilang, kita harus cari dulu nih di inventarisnya itu kenapa hilang, hilangnya sejak kapan, tahun berapa. Nah itu nanti ada dihapus yang tadinya, misalnya contohnya mikrofon deh, mikrofonnya itu misalkan udah rusak, udah patah, itu harus dipindah ke inventaris barang rusak atau dihapus dari inventaris barang yang masih baik, biasanya seperti itu. Oke, wah nggak kerasa banget ya untuk Bu Putri ya, udah ada di penghujung acara aja nih. Sebelum ditutup, ingin menyampaikan sesuatu atau ingin menambahkan sedikit materi nih Bu Putri? Oke, kalau penghujung acara tadi ya, kesimpulannya aja. Jadi untuk fasilitas itu, fasilitas kantor ataupun fasilitas kerja itu memerlukan atau membutuhkan suatu untuk fasilitas kantor atau fasilitas kerja itu adalah melancarkan dan memudahkan pelaksanaan fungsi kegiatan gitu. Itu adalah gambarannya tentang fasilitas kantor. Dan yang terakhir adalah mau promosi sebentar. Oke, wah ini informasi yang cukup penting ya untuk para pecinta RCA semuanya saja atau yang sedang mendengarkan suara kami ya Bu ya. Iya, jadi untuk Bapak Ibu yang putra-putrinya sekarang ada di kelas 9 SMP atau MTS, ataupun kalian siswa-siswi SMP yang nantinya akan melanjutkan ke jenjang berikutnya, jangan ragu untuk bergabung bersama kami, keluarga besar SMK Ihsaniyah Kota Tegal yang berlokasi di Jalan Sumbodro nomor 14 Kota Tegal. Jadi monggo Bapak Ibu sekalian, siswa-siswinya atau putra-putrinya untuk datang ke SMK Ihsaniyah. Jangan ragu terhadap SMK Ihsaniyah karena SMK itu bisa, SMK itu menguntungkan gitu. Jadi jangan lupa, jangan sungkan untuk mendaftarkan putra-putrinya ke SMK Ihsaniyah Kota Tegal. Jadilah bagian keluarga besar SMK Ihsaniyah Kota Tegal ya Bu ya. Oke, boleh langsung ditutup saja nih Bu. Oke, untuk siswa-siswi SMK Ihsaniyah khususnya untuk kelas 10 AKL dan kelas 10 Perbankan Syariah, terima kasih waktunya untuk mendengarkan siaran radio ini. Jika kalau ada saran atau ada yang mau dipertanyakan, bisa capri ke Bu Putri sendiri lewat WhatsApp-nya Bu Putri, atau kalau misalkan malu di grup bisa untuk capri, gak apa-apa, nanti Bu Putri akan menjelaskan lagi. Dan terima kasih waktunya, jangan lupa menjaga kesehatan ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Putri. Dan untuk para pecinta RCA semuanya saja, jangan beranjak dari ruang dengar RCA karena sesaat lagi kita juga akan mendengarkan kumandang azan duhur ya. Nah, dilanjut lagi juga ada kajian siang yang akan dibawakan oleh Bapak Kiai Haji Qasim Nur Sehat. Akhir kata saya Intan Kurniasi pamit undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RCA Ihsaniyah FM, lebih dari yang biasa. See you next time, bye bye. Saat ini Anda sedang mengikuti Ihsaniyah Kelas On Air hanya di 93.2 RCA Ihsaniyah FM Tegal.